kamu telah melaksanakan tugas dengan sangat bagus. Aku senang. Sekarang kamu istirahat saja. Yuk. Bagaimana, Atmo? Rupanya kamu telah kehilangan kecerdikanmu. Sebentar, Doro. Sebentar. Pionnya barangkali. Bukan itu, Doro. Hanya iya. Nah, sampun, Doro. Gitu, Atmo? Bagus. Sekarang kecerdikanmu telah kembali nampaknya. Bagus. Doro sudah bosan bermain catur rupanya. Ora. Aku tidak pernah bosan bermain catur. Dengarkan. Kalau aku bosan bermain catur, itu artinya aku bosan hidup. Mainan catur adalah tantangan ketajaman otak dan kekuatan sikap jiwa manusia. Seperti halnya dengan taktik perang, politik, katresnan, dan yang lain-lain. Lah, kalau permainan caturku buruk, aku lebih memilih untuk berhenti menjadi kepala keprajuritan. Kita sebagai orang pemerintah tidak hanya meletakkan nyawa dalam kekuatan tangan kita. Kita juga harus mengasah kepala kita agar bisa menjalankan tugas seringkas mungkin. Kita juga harus menjaga agar sempurna, persis geraknya, licin jalannya. Itulah, seperti itu kita mengabdi pada pekerjaan kita ini. Lah, kalau pikiran-pikiran dalam kepala kita ini macet, berhenti, mogok, kita tidak punya arti apa-apa lagi. Agaknya pikiran Doro melayang kemana-mana. Gitu. Lawan ini kalau bisa. Sebuah langkah yang dapat menyelamatkan raja ini, Doro. Kamu rasakan tuh sekarang. Aku melamun, aku bermimpi. Pikiranku melayang ke sana kemari, kemudian datang gerakan secepat kilat. Tangkasan taktik pada lintasan akal. Sekejap itulah letak kekuatan saya. Itu namanya angan-angan, Doro. Angan-angan? Mungkin. Tapi di balik yang namanya angan-angan, kita tidak bisa melupakan yang namanya taktik pada permainan. Yo, aku memanggil. Apa ada orang yang bernama Suroloyo? Iya, itu Suroloyo. Sekarang aku perintahkan kepadamu untuk membawanya kemari dalam waktu secepat mungkin. Ya, itu dia. Apalagi? Perintah opo? Itu, Doro. Tidak ada alasan untuk menggeledah orang itu.
Sekarang kamu jemput dia. Cepat. Sekarang giliran permainan. Kita masih punya waktu beberapa saat lagi dan satu kali tanya jawab. Gitu Doro. Nah. Gini Doro. Ini mau. Akhirnya saya dapat mencekat Doro dalam 5 langkah lagi Doro. Loh. Sebentar, waktu kita sudah habis. Sekarang coba kau katakan padaku, apa kau yakin bahwa orang-orangmu itu tidak salah dalam mencari informasi mengenai orang yang bernama Suroloyo itu? Itu sangat mesti Doro. Saya mohon kepada Doro kemarin karena telah jelas-jelas diketahui oleh orang-orang saya Doro bahwa orang yang bernama Suroloyo itu masuk ke dalam komplotan anti pemerintah dan dia mendapat tugas dari pimpinannya untuk membunuh Doro. 2 orang bawahannya berhasil kami tangkap 2 hari yang lalu dan yang tak mesti diragukan lagi mengenai orang yang bernama Suroloyo itu Doro, mengenai laporan, mengenai sejarah hidupnya sejak dia lahir hingga sekarang, semuanya telah saya serahkan kepada Doro kemarin. Tentunya Doro sudah memahaminya, bukan? Yo, semua riwayat hidupnya telah kuhafal di luar kepala. Meskipun begitu, aku telah menganugerahkan kepadanya untuk berbincang-bincang secara pribadi dengan saya. Juga telah saya perintahkan dengan sangat tegas untuk tidak menggeledah dia. Singkatnya, aku telah melakukan pekerjaan yang bodoh, bukan? Saya tidak berhak untuk meragukan segala titah Doro. Kamu tidak berhak meragukan titahku. Tapi dalam hati kamu meragukannya. Aku bisa melihat semua itu dari pandangan matamu ketika kau berbicara dalam hati. Doro Surobedek tidak seperti biasanya lagi. Ia telah kehilangan sesuatu yang membuat ia kehilangan kekuatannya. Ia telah... Apa kau kira aku seorang penakut? Bukan begitu, Doro. Aku sendiri kadang-kadang berpikir seperti itu. Bahwa suatu saat nanti tidak akan ada lintasan akal yang datang secepat kilat kepadaku. Bahwa suatu ketika aku akan disekat mati untuk selama-lamanya. Karena itulah aku memerintahkan kepadamu untuk bermain catur denganku. Aku merasa terganggu untuk bermain dengan si Suroloyo itu. Jadi Doro sudah punya alasan yang pasti untuk bertemu dengan orang itu. Kamu toh akan memahami alasan saya ini. Tapi orang itu ditugaskan untuk membunuh Doro. Biarlah. Tidak bisa Doro. Dalam hal ini saya mengusulkan kepada Doro agar tentunya akan lebih aman bagi Doro. Cukup. Jangan bicara pada Doromu ini seperti anak kecil. Aku tahu apa yang telah kamu pikirkan. Kamu pasti berpikir bahwa Doro Surobedek, dia tidak seperti biasanya lagi. Dia telah lamban dan ia butuh dijaga. Cukup. Sekarang kamu kerjakan saja apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Jangan lebih dari itu. Gitu, Doro.
caturnya juga harus saya singkirkan, Doro. Jangan. Caturnya jangan dirubah atau disentuh sedikit pun. Kita akan melanjutkannya nanti. Sekarang kamu pergi saja. Apalagi? Kamu masih ingin bicara denganku? Kau kira permainan kita ini tidak bisa dilanjutkan, Mo? Kita lihat saja nanti. Doro, saya mohon Doro lebih mempertimbangkan lagi. Ya, agar jadi sampai yang bernama Suroloyo itu. Yo, aku Suroloyo. Kok pergi kok? kesembian tahun, Doro. Ternyata begitu susah untuk bertemu dengan saya. Susah untuk bertemu dengan Sumo Beledek. Tidak sesuka seperti apa yang saya bayangkan. Oh, duduklah Suro. Aku ingin memandangmu baik-baik. Oh, apa kamu mencurigai sesuatu? Perlu kamu ketahui, Suro. Ruangan ini berada di ujung dan di pojok rumah. Tidak ada yang akan mengintai kita. Kalau kamu tidak percaya, kamu boleh memeriksanya, Suro. Bagaimana? Sekarang tidak akan ada yang mengganggu kita lagi. Sekarang tolong kamu duduk dan katakan apa yang kamu inginkan. Tidak. Aku berkata dalam hati. Berkata dalam hati. Saya bertanya dalam hati. Mengapa Tuhan memberi kesempatan ini kepada saya?